Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinan Salsa Aulia Putri dan rekan-rekan saya pada presentasi kali ini yaitu ada Teddy Yutanafi, Inka Mardiana Putri, Risa Nurahwani, Putri Aulia Silvana, dan Diana Elisa Cahyani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai antivirus, yaitu anti-HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Selanjutnya, itu latar belakang. Di berbagai negara, penyakit HIV atau AIDS menjadi ancaman tersendiri bagi masalah kehidupan sosial dan kesehatan. Sehingga kebijakan pemerintah atau lembaga internasional yang berperan dibutuhkan dalam menanggulangi penyebaran HIV atau AIDS ini. Penyakit HIV atau AIDS ini merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh retrovirus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Dengan rusaknya sistem kekebalan tubuh, maka orang yang terinfeksi HIV dapat dengan mudah terserang oleh penyakit-penyakit lain yang berakibat fatal. Selanjutnya, topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yang pertama yaitu virus HIV, yang kedua patogenesis dari virus HIV, yang ketiga target kerja dalam pengobatan virus HIV, yang keempat contoh obat anti-HIV dan mekanisme kerjanya, serta yang kelima ada efek samping yang ditimbulkan oleh obat HIV. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teddy. Selanjutnya yaitu tentang virus HIV. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Di sini terdapat struktur virus HIV. Struktur virus HIV terdiri dari glukoprotein, lipid membran, RNA, kapsid, matrik, serta reverse transkriptase atau enzim. Kemudian ada patogenis HIV. Virus HIV masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 jalan utama, yaitu secara vertikal dari ibu yang terinfeksi HIV ke anak, yaitu selama mengandung, persalinan, dan menyusui. Kemudian secara transseksual, yaitu homoseksual maupun heteroseksual, dan secara horizontal, yaitu kontak darah atau produk darah yang terinfeksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Inka. Baik, selanjutnya yaitu patogenesis dari HIV. Yang pertama adalah proses infeksi dimulai dengan pengikatan GP120 dengan molekul reseptor pada permukaan sel target. Yang kedua, inti virus masuk ke dalam sel dan terjadi difusi membran sel dengan envelope virus. RNA virus mengalami transkripsi balik menjadi DNA untai tunggal, berlanjut menjadi DNA untai ganda. Kemudian dsDNA dibawa ke inti sel. Yang ketiga, di inti akan terjadi integrasi dsDNA virus dengan kromosom DNA sel, dimediasi enzim integrase. DNA integrasi akan mencetak mRNA dengan bantuan enzim polimerase. Dan yang keempat, mRNA akan ditranslasi menjadi komponen virus baru di dalam sitoplasma sel yang terinfeksi virus. Komponen virus akan ditransportasi ke membran plasma, sehingga terbentuk virus HIV baru yang masih imatur. Buding dan selanjutnya mengalami proteolisis dan protease menjadi virus HIV matur yang potensial penyebab infeksi pada sel lain, bahkan mampu memicu infeksi pada individu lain bila ditransmisikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Risa Nurahwani. Selanjutnya, target kerja, di mana target kerja dari pengobatan HIV ini untuk mencapai berbagai tujuan pengobatan pada pasien HIV. Dinilai dari 3 hal, yaitu keberhasilan klinis, yaitu terjadinya perubahan klinis pasien HIV seperti peningkatan berat badan atau perbaikan infeksi oportunistik setelah pemberian ARV.
Kemudian keberhasilan imunologis, di mana terjadinya perubahan jumlah limfosit CD4 menuju perbaikan setelah pemberian ARV. Dan keberhasilan virologis, di mana menurunnya jumlah virus dalam darah setelah pemberian ARV. Selanjutnya, terdapat obat anti-HIV. Yang pertama ada antiretroviral atau ARV, merupakan obat yang dapat menekan perkembangan HIV dalam tubuh. Beberapa ARV yang biasa digunakan di Indonesia antara lain lamivudin dan zidovudin, di mana ARV berfungsi untuk menekan perkembangan HIV, bukan membunuh HIV. Maka dari itu, terapi ARV harus dijalani seumur hidup. Bila pemakaiannya dihentikan, HIV akan berkembang dan jumlahnya akan meningkat dalam darah. Penghentian konsumsi ARV ini pada penderita ODHA berisiko terjadinya resistensi virus pada obat tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Selanjutnya ada contoh golongan obat antiretroviral yang biasa digunakan dalam pengobatan HIV. Yang pertama ada golongan integrase strain transfer inhibitor, di mana obat ini kerjanya menghentikan aksi integrase. Nah, integrase ini merupakan suatu enzim yang digunakan oleh virus HIV untuk menginfeksi sel T. Contoh dari obat ini yaitu dolutegravir dan raltegravir. Golongan yang kedua yaitu nukleosid atau nukleotide reverse transkriptase inhibitor. Tugasnya mengganggu kemampuan virus untuk memperbanyak diri di dalam tubuh dengan cara mencegah enzim reverse transkriptase untuk menyalin RNA menjadi DNA. Biasanya terdiri dari 2-3 kombinasi obat berikut, yaitu abacavir, lamivudin, dan zidovudin, atau kombinasi lamivudin dan zidovudin. Golongan yang ketiga ada sitokrom P45034 inhibitor, di mana seperti yang kita ketahui, enzim sitokrom P45034 ini ada di hati, tugasnya untuk memetabolisme obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh. Dengan adanya golongan ini, maka metabolisme itu dicegah dan dapat meningkatkan fungsi kadar HIV serta obat non-HIV lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Contoh obatnya yaitu cobicistat dan ritonavir. Golongan yang keempat ada protease inhibitor. Protease inhibitor adalah salah satu obat HIV dan AIDS yang bekerja dengan cara mengikat enzim protease, di mana enzim protease ini bekerja untuk menyalin virus agar lebih banyak di dalam tubuh. Protease inhibitor hampir selalu digunakan bersamaan dengan cobicistat atau ritonavir yang termasuk golongan sitokrom P450-3A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana. Golongan yang kelima yaitu golongan entry inhibitors, yaitu pengobatan menggunakan entry inhibitors bekerja dengan cara menghalangi virus HIV/AIDS memasuki sel T yang sehat. Ada 3 jenis obat entry inhibitors, yaitu yang pertama fusion inhibitor. Hanya satu inhibitor fusi yang saat ini tersedia, yaitu enfuvirtide atau Fuzeon. Yang kedua, post-attachment inhibitor. Contoh obatnya yaitu Trogarzo, umumnya dikombinasi dengan obat ARV lainnya. Yang ketiga, semokin soreseptor antagonis atau CCR5 antagonis. Obat antagonis CCR5 yang saat ini tersedia berupa Maraviroc atau Selzentry. Next. Efek samping dari obat HIV yaitu dapat terjadi diare, pusing, sakit kepala. Penderita HIV akan mudah lelah, mual, demam, ruam, dan muntah. Obat-obatan ini dapat menyebabkan efek samping selama beberapa minggu pertama. Selain itu, mengonsumsi lebih dari satu obat antiretroviral juga membantu mencegah efek samping antiretroviral dan resistensi terhadap salah satu obat yang digunakan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Jilan. Ya, kesimpulan dari anti-HIV ini yaitu yang pertama, HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini merupakan virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh yang dapat berakibat pada penurunan kekebalan tubuh manusia. Yang kedua, patogenesis dari virus HIV ini dapat melalui 3 jalan utama, yaitu secara vertikal, secara transseksual, dan secara horizontal. Yang ketiga, target kerja dari antivirus ARV terdapat 3 keberhasilan, yaitu secara klinis, imunologis, dan virologis. Yang keempat, ARV atau antiretroviral merupakan obat yang dapat menekan perkembangan HIV dalam tubuh. Yang terakhir, efek samping yang timbul akibat pengobatan HIV setelah obat diminum pertama kali, yaitu dapat berupa diare, pusing, sakit kepala, penderita HIV juga akan mudah lelah, mual, demam, ruam, dan muntah. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.